Hai semuanya, apa kabar? Baik-baikkah kalian? Ya, di sini aku akan membacakan untuk kalian dengan tema siapakah yang sangat obsesi sama kamu. Nah, kalau bicara masalah obsesi, kenapa masih ada obsesi? Berarti biasanya tuh ada past life kalian. Nah, di sini aku akan bukakan dulu. Kenapa dia obsesi sama kamu? Ya, kita ambil gimana kalian ketemu. Asia, Atlantis, living or travel, oke. Ini kita bicara masalah past life ya, hidup di masa lalu. Dan ini salah satunya ada yang mungkin berprofesi sebagai medis atau kesehatan. Aku bisa simpulkan begini. Pada masa lalu, beberapa di antara kalian terkoneksi mungkin pada saat perang Asia mungkin ya. Kemudian ketika ada perang, pergi ya, entah kemana, bertemu dengan kalian merawat dia. Karena ada fobia, ada health and medicine man or woman. Berarti di sini ada satu yang rawat, satu yang berperang. Kita akan lihat di sini kisah cintanya sama kamu. Ya. Oke, aku paham. Di sini ada kartu Six of Swords, King of Wands, Five of Wands, Eight of Pentacles, dan the Death. Singkat katanya, dia atau orang yang kamu pikirkan pada saat itu sedang life crisis. Hidupnya penuh dengan krisis gitu ya, karena perang, karena perpecahan, karena atasan ya kan, dia pasti disuruh, mungkin udah kamu pergi, melewatilah daratan Atlantis ya kan, melewati laut Atlantis dan bertemu kamu di sini. Di sini aku melihatnya kayak ada hidup baru ya, hidup baru. Ketika kalian dirawat, kalian udah kedampar jauh. Kalian diselamatkan mungkin. Kemudian kayak ada identitas baru. Di sini karena masih ada trauma, mungkin ya, ketemu dengan kamu. Bisa jadi kamu yang perang atau dia yang nolong gitu, ataupun bisa vice versa, tapi ceritanya seperti itu. Paham ya? Ada yang memberikan harapan kehidupan dan ada yang memang nggak bisa lupa di sini. So, aku melihatnya adalah kalian di masa lalunya ada koneksi ya, bisa jadi koneksi perang. Intinya kalau negaranya misalnya nggak Asia ya mungkin, tapi ada perang gitu loh. Dan ada beberapa di sini yang mungkin di Asia gitu. Pokoknya perang melawan Asia bisa jadi. Karena aku nggak bisa terlalu yang gimana ke past life. Percaya nggak percaya, tapi biasanya manjur kalau aku ngomong kayak gini. Aku lihat di sini ada energi dari fire ya, ada Scorpio, ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada ya Cancer, Pisces, ada
banyak Aries, Sagittarius, Leo gitu. Kita akan lihat kisah cinta kalian ya pada past life setelah perang ini bagaimana. Kenapa dia ada obsesi sama kamu? Wow, kalian di sini memang tidak bisa saling melupakan ya. Ada karma di sini, ada karma. Ada salah satu dari entah kamu atau dia berjanji, bersumpah bahwa kita akan terikat selamanya. Ada salah satu yang sudah menikah pada masa lalu. Dan ada yang pergi. Jadi kalau aku lihat, mungkin ketika kalian bersama ya, banyak pikiran gitu loh. Sesuatu yang mungkin dibilang harmonis pada masa lalu ya, di zaman dulu, zaman perang, zaman kita belum lahir mungkin, ada yang pergi meninggalkan. Dan di sini salah satunya, kenapa itu membuat obsesi? Karena energi dari past life ke sekarang. Tahu reinkarnasi? Ya seperti itu, kurang lebih. Percaya nggak percaya, tapi sometimes ya, kita punya otak kecil yang menyimpan semua memori-memori masa lalu. Makanya kadang kita ada deja vu, kadang kamu lihat orang loh, kayaknya kok kita pernah ketemu ya, atau kok kayaknya kita pernah deket tapi di mana ya. Itu berarti ada past life ya, bukan halu. Itu ada dan aku udah buktikan kok. Kalian pernah menikah di sini atau bersama, at least, tapi ini salah satu dari kalian ada yang pergi meninggalkan gitu aja, meninggalkan semuanya, meninggalkan ikatan dengan dia. Dan di sini aku melihatnya dia tidak bisa melepaskan kamu juga, sama kondisinya ya, kondisi yang tidak menentu. Nah, kita back nih, kenapa dia bisa obsesi sama kamu? Berarti bukan satu kebetulan. Berarti memang ada memori masa lalu yang membuat memang kalian terikat atau unfinished business di sini. Kita stop main-main sama masa lalu, sekarang kita ke masa sekarang. Kita akan buka di sini. Di masa sekarang, kenapa dia obsesi sama kamu? Berarti sudah ada link ya. Kalian dulu pernah bersama. Hitungannya begitu. Kalian pernah bersama. Kemudian kalian di sini dipertemukan kembali dalam satu masa yang berbeda. Fisiknya juga sudah berbeda, tapi ada energi itu yang masih lekat. Kita akan buka di sini energi masa lalunya ke energi sekarang. Kita tarik. Obsesi apa yang membuat dia masih merasa nggak bisa dihilangin dari kamu? Kenapa dia masih obsesi? Kenapa dia masih obsesi sama kamu hingga saat ini? Siapakah dia? Ace of Swords. Ya, sama kan kartunya. Jadi memang memulai sesuatu yang pernah memang belum selesai. Secara unconscious, kalian ini ada koneksi spiritual yang aku bilang tadi. Ada koneksi past life. Itulah past life-nya. Dia terus mencari kamu di sini, terus mencari, ya. Merasakan patah hati yang sangat sakit. Orang ini seperti kayak
gak bisa membuat pilihan baik buat dirinya sendiri. Makanya dia merasa sakit, kayak merasa ada yang kosong, ada yang ngerasanya itu kayak gak komplit aja. Orang ini fokus. Jadi kalau aku lihat ya, orang ini memang menyadari bahwa memang ada ikatan antara kamu dan dia. Bahkan kepekaan kalian pun tajam. Tiba-tiba mungkin kayak kok gini. Atau bahkan ada yang misalnya nginget dia, tiba-tiba gak lama dia ngabarin kamu dengan tiba-tiba. Itu karena kangen. Karena ya ada pikiran di otak kecilnya dia, di alam bawah sadarnya dia, bahwa masih ada kamu. Itu adalah memori dari bawaan past life yang tadi aku bacakan. Di sini ada Six of Pentacles, ada Three of Pentacles. See? Orang ini masih ingin diberikan rasa cinta sama kamu. Dia pengen kamu kasih perhatian ke dia. Dan dia di sini juga nggak akan diam. Dia di sini membuktikan, sekarang sedang proses membuktikan bahwa aku tuh bisa mendapatkan kamu. Dia ghosting kamu, memandangi kamu dari jauh. Dia adalah fans gelap kamu. The World. Ketika dia mau pergi di sini, ada perasaan sakit. Makanya dia masih melihat peluang, apakah masih ada celah. Karena kalau aku pergi, aku merasakan sakit. Membiarkan kamu pergi dari pikirannya, kamu bersama orang lain pun, di sini tuh kayak ada emosi yang ditahan, aku lihatnya. Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa karena memang tak berdaya. Aku lihat, kenapa? Karena ada kondisi-kondisi sulit yang dia nggak bisa keluar. Itu di internalnya dia ya. Kembali lagi ke pilihan. Oke. Dari sini aku tangkap, orang ini memang memiliki satu hubungan koneksi spiritual sama kamu. Dia juga sudah berusaha denial. Dia juga sudah mulai kayak nggak mungkin. Dia berusaha ngelupain kamu dengan kesibukan atau pekerjaan. Bisa juga dia berkali-kali jatuh cinta tapi sakit ya. Bisa jadi dia pasrah meninggalkan gitu aja. Tapi di sisi lain, dia tuh ingin, ada keinginan dia untuk supaya kamu perhatikan, supaya kamu care sama dia. Dia ingin sesuatu yang real yang dia gak pernah dapetin di masa lalu. Karena masa lalu kamu juga pergi. Jadi gini ya teman-teman, ada orang obsesi sama kamu, itu pasti ada unfinished business. Aku merasa gak ada unfinished business sekarang gak? Saat ini gak ada deh. Kayak dia cuma mantan aku putusin, selesai. Ya memang secara logiknya begitu, ya kan? Tapi apa yang menjadi trigger adalah pasti hubungan past life kalian. Makanya kenapa aku sebagai konselor selalu bilang bahwa untuk hubungan-hubungan kayak gini mendingan diputus. Kalau kamu yang tidak memutus, ini akan terus berlanjut karena dia tidak punya capable. Dia merasa jadi korban di sini. Dia butuh perhatian kamu, walaupun kamu berbagi nggak masalah. Seberapa tergila-gilanya dia sama kamu. Oh. Kebahagiaan, family, abundance, semuanya. Dia ngeliat kamu sukses. Kesempurnaan hidup di dunia ini. Ada uang, ada kerjaan, ada segala-galanya yang dia bisa pengen.
hidup sama kamu udah pasti rezekiku akan naik atau hidupku pasti akan berubah. Kamu di sini dirasanya, jika kamu feminin, kamu adalah pengayom keluarga. Kamu maskulin, kamu juga pelindung keluarga. Pasti kamu tidak akan gampang terpercaya dengan omongan orang. Kamu adalah orang yang memiliki karakter dan pendirian sendiri. Kamu juga bisa sabar menahan egonya dia. Itulah yang membuat dia obsesi sama kamu selama ini. Kamu tahu yang terbaik buat dia. Kamu bisa menyeimbangkan hidupnya dia. Ini adalah orang yang for God's sake. Dan kamu akan membela orang yang kamu sayang itu mati-matian, dan dia tahu itu. That's why orang ini gak bisa lepas dari kamu. Keluar lagi kartu ini. Lalu aku udah shuffle ya. Ini memang agak sedikit paradigma yang rumit, tapi kita nggak mungkin ketemu orang tanpa ada tali. Tiba-tiba ujuk-ujuk ketemu. Pasti kita pernah ketemu, tapi di masa lalu. Jika kamu punya hubungan yang cinta segitiga, pasti ada koneksinya. Tapi aku kasih tahu ya, jangan bilang kalau klien nanti datang, Kak, minta koneksi past life. Aku nggak buka past life lagi. Cuman untuk kalian aja di sini. Orang ini ingin merealisasikan secara tindakan. Dia pengen ada harapan ke kamu supaya memberikan kepuasan sendiri sama dia, bahwa memang aku tuh gak salah pilih. Karena kondisinya di sini dia gak bisa ngelupain kamu. Nggak butuh harta banyak sebetulnya. Rezeki itu bisa ngikut, ya kan? Tapi kebersamaan ini loh. Ini orang mau kamu banget. Apa yang dia bisa lakukan untuk kamu di sini? Apa yang membuat positifnya ke kamu apa? Kita ambil 3 kartu ya. 1, tuh kan, ada karma. Kedepannya ya, positifnya adalah ini memang adalah takdir, adalah jalan benang merah kamu ketemu sama dia. Tanpa kamu sadari di sini, walaupun kamu denial, walaupun kamu nggak mau dengar, tapi ini adalah orang yang benar-benar bisa membuat kamu nyaman dibanding siapapun. That's why masih ada hubungan, koneksi. Kenapa dia obsesi sama kamu sampai sekarang? Jadi obsesi bukan kayak kegilaan fans sama artisnya ya, tapi lebih seperti kayak cinta, tapi cintanya berat dan dalam. Ini bisa vice versa, bisa kamu, bisa dia. Tapi kalau dari sisi aku, ini dia yang aku bacakan ya. Apalagi yang bisa kita buka di sini? Pernah ada ending di antara kalian? Pengen ada perubahan?
ada memori masa lalu yang sebetulnya selesai begitu aja, kan? Ada engagement ring, ada satu koneksi, komitmen yang pernah kalian buat, yang ngebuat dia nggak bisa seduction. Kalian saling flirty, saling menggoda. Di sini ya ada wheel juga, ada clock juga, artinya adalah berjeda. Hubungan ini berjeda. Sekarang kalian sama-sama healing, sama-sama berusaha untuk tidak tidak mengganggu satu sama lain. Nah, di sini walaupun tidak mengganggu, tapi ada sesuatu yang masih ditahan, masih belum lepas, masih persistence, masih keras. Apa kerasnya? Memori kalian berdua. Ada yang berlari, ada yang selalu berlari di sini. Ketika dia datang, ada yang pergi. Kenapa? Ya, dia merasa memang walaupun kamu berlari ya, walaupun kamu menjauhi, dia merasa ada koneksi one set relationship sama kamu. Ada koneksi yang dia juga nggak bisa entah menjelaskan apa. Tapi ini aku yakin akan dibahas pas setelah ketemu. Jika kalian bisa bertemu. Ya, tuh kan, dengan berbicara bisa jadi nanti dia ngomong sama kamu tuh, dan ini not today, berarti memang belum saatnya semesta membuka. Kapan kalian di sini bisa menyelesaikan atau sama-sama plong? Ibaratnya kalau untuk sekarang mungkin kita putus dari satu sisi dulu. Misal kamu tidak mau memberikan kesempatan dan kamu nggak mau lagi sama dia, kamu bisa putus dari satu sisi. Oke? Tadi untuk energinya udah aku ambil ya dari awal, zodiak-zodiaknya. Jadi mungkin sekarang dari inisial nama aja yang aku akan ambilkan. D, M, W, E, R, A, G, B, C, P, K, U, V, dan I. Ini adalah nama-nama atau inisial orang yang sangat terobsesi sama kamu sampai sekarang. So, obsesinya ini bukan obsesi ringan, tapi memang obsesi karena ada hubungan past life. Salah satunya kalian pernah bertemu pada masa perang dulu. Satunya perang, satunya trauma, satunya jadi healer. Atau jadi suster lah ya. Kayak gitu. Dan ketika kalian pernah bersama, kalian pernah menikah, mungkin tidak sesuai dengan biasanya ya, nggak bahagia atau gimana, salah satu pergi, salah satunya masih keep janjinya bahwa aku akan kejar kamu. Dan berlanjutlah di 2021 ini dengan kondisi kisah yang sama. Apapun status kalian, apapun koneksi saat ini, koneksi itu nggak akan terjadi kalau nggak ada masa lalu. Ya, jadi kira-kira itulah. Dan kita akan ambil satu kartu. Apa yang harus dilakukan untuk menghadapi masalah ini? Jika kamu rasa sudah cukup, putuskan talinya. Nggak usah dipikirin lagi dan kamu move on dengan hidupmu yang baru. Biarkanlah dia jadi obsesi, kamu jadi artisnya, gitu aja. See you
Selamat tidur. Bye bye.